Info terbaru di SN News kali ini terkait dengan bocoran Menpan RB akan segera menerbitkan SK 3 Menteri. Hasil rapat terbaru yaitu di tanggal 7 atau hari Kamis kemarin, keputusan 3 Menteri ini untuk menjamin kepastian kerja P3K maupun PTA paruh waktu sampai dengan tahun 2027. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung contoh ulasan lengkapnya. Segera terbit SC bersama 3 Menteri P3K, jangan resah, kepala daerah tidak perlu gelisah. Informasi kita kutip dari Menpan RB, Dini Widiantini menyampaikan pernyataan seusai rapat koordinasi atau rakor pembahasan masalah fiskal daerah dalam kaitan dengan nasib P3K. Rapat membahas nasib P3K di kantor Menpan RB, Jakarta, Kamis 7 Mei dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menpan RB Dini Widiantini serta Menkyu Yudi Sadewa. Rapat digelar sebagai merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi 2 DPR RI hasil Raker 31 Maret 2026 dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan 3 Menteri dalam mendukung implementasi UU nomor 1 tahun 2020 atau biasa dikenal dengan UU HKPD. Hasil rapat, pemerintah memberikan kepastian kepada seluruh kepala daerah dan jutaan P3K di Indonesia bahwa pelaksanaan pasal 146 UU HKPD akan diatur melalui Undang-Undang APBN. Ini fotonya terbaru ya, sahabat-sahabat. Selanjutnya, Menpan RB Dini Widiantini menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik. Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30% belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap P3K, ujar ini dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Selanjutnya terkait dengan pernyataan Bu Rini ya, sahabat-sahabat. Mohon maaf ini macet. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan kalangan P3K. Saya tahu bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemudian melanggar pasal 146 UU HKPD dan ada beberapa daerah yang bahkan merencanakan menghentikan P3K. Dengan rapat ini kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN, tegasnya. Dikatakan bahwa pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. Kita berlaku asas select protection derox legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi, ujarnya. Tito menambahkan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan kepada kepala daerah adalah ketenangan. Artinya, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi kalau ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30% dari APBD akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang dikoordinasikan dengan Bapak Menteri Keuangan, kata Tito. Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Untuk daerah yang belanja pegawainya tinggi, kami bersama Bapak Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang dirasakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan di backup oleh pemerintah pusat. Ini akan memenangkan masyarakat, paparnya. Menkyu Purbayasudi Sadewa menyatakan dukungan penuh terhadap kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bu Menteri Pan RB. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi P3K, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional, ujarnya. Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan surat edaran atau SE bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai paduan teknis. Selain itu akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Jadi informasi ini ada kabar gembira bagi sahabat-sahabat P3K, termasuk P3K paruh waktu terkait dengan jaminan kerja ya sahabat-sahabat. Jadi ke penjaminan kerja untuk sahabat-sahabat P3K. Jadi kepastian kerja bagi P3K dijamin dan akan segera diterbitkan SE 3 Menteri dalam waktu dekat Juknis terkait dengan penerapan implementasi UU HKBD. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.